Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Kami di sini akan menjelaskan tentang biomekanika dan kinesiologi sistem nervous bagian 3. Adapun kami terdiri dari saya Mira Siradinata, saya Sigita Lucianti, saya Fania Mini Amadea, saya Yasmin Dananggolo. Baik, langsung saja ke penjelasannya. Daftar isi. Kami akan menjelaskan tentang definisi sistem nervous secara umum. Yang kedua ada sistem nervous 3. Yang ketiga ada analisis sistem nervous pada manusia. Dan yang keempat contoh gerakan di sistem nervous. Definisi sistem nervous. Definisi sistem nervous kelas 3 adalah jenis tuas di mana titik gaya force atau effort terletak di antara titik tumpu atau fulcrum dan titik beban atau load atau resistance. Nervous ini dirancang untuk meningkatkan kecepatan dan jangkauan gerak, meskipun membutuhkan lebih banyak tenaga dibandingkan nervous 1 dan kelas 1 atau kelas 2. Adapun ciri utamanya, yang pertama ada fulcrum atau titik tumpu yang berguna untuk tempat di mana tuas berputar. Yang kedua ada effort atau gaya yang diberikan untuk menggerakkan tuas. Dan yang ketiga ada load atau beban, bagian yang harus dipindahkan atau dilawan oleh gaya. Contoh paling umum dari nervous tingkat 3 dalam tubuh manusia adalah lengan saat melakukan fleksi siku, di mana titik tumpunya adalah sendi siku, titik usahanya adalah tempat otot bicep brachii menarik radius, dan titik bebannya adalah tangan atau benda yang dipegang. Next. Lanjut ke bab 2, ada sistem nervous kelas 3. Pada level kelas 3, non komponennya adalah fulcrum atau titik tumpu, effort atau gaya, dan load adalah beban. Contoh umumnya dalam kehidupan sehari-hari adalah pinset, sekop, dan pancingan ikan. Pinset adalah alat yang bekerja berdasarkan level kelas 3. Pinset seperti ini, titik tumpu atau fulcrumnya engsel bagian tengah pinset. Jadi titik tumpunya di sini. Gaya atau effortnya diberikan oleh jari-jari tangan yang menekan pinset. Beban atau loadnya objek kecil yang dijepit oleh ujung pinset. Fungsinya memindahkan atau menjepit benda kecil dengan presisi. Yang kedua ada sekop. Sekop digunakan untuk menggali dan memindahkan material dan bekerja sebagai level kelas 3 saat mengangkat beban. Titik tumpu atau fulcrum berada di bagian pegangan dekat tangan atas. Gaya atau effort yang diberikan oleh tangan berada di tengah pegangan sekop. Beban atau load, tanah atau material yang diangkat di ujung sekop. Fungsinya mengangkat dan memindahkan tanah atau bahan lainnya. Yang ketiga ada kail pancing. Kail pancing bekerja sebagai lever kelas 3 saat kita menarik ikan dari air. Titik tumpu atau fulcrum berada di pegangan joran. Gaya effortnya tarikan dari tangan yang mengangkat joran di bagian tengah. Beban atau load, ikan yang tersangkut di kail di ujung tali pancing. Fungsinya menarik ikan ke permukaan air dengan gerakan cepat dan kuat. Next. Selanjutnya analisa sistem lever pada manusia. Gerakan otot yang bekerja itu ada bicep dan tricep. Ketika kita melakukan fleksi siku, ini yang berperan sebagai otot agonis adalah bicepnya, maka ini yang dikontraksikan. Kemudian tricepnya itu sebagai antagonisnya. Kemudian otot sinergis itu ada brachialis dan brachioradialis. Ini membantu bicep dalam menghasilkan gerakan fleksi siku. Otot fiksator atau stabilisator itu otot deltoideus bagian anterior untuk membantu menstabilkan bahu agar lengan bisa bergerak dengan efisien. Otot trapezius dan rhomboid itu menstabilkan skapula agar gerakan lengan lebih efektif. Contoh gerakan sistem lever. Selanjutnya contohnya fleksi lutut saat berlari. Gerakannya fleksi lutut terjadi saat kaki bagian bawah bergerak ke belakang mendekati paha, terutama dalam fase ayunan saat berlari. Untuk gerakan fleksi lutut seperti ini, otot yang bekerja adalah otot hamstring dan quadricep. Otot hamstring yang terdiri dari bicep femoris, semimembranosus, dan semimembranosus. Untuk otot utama yang
melakukan fleksi lutut. Itu sebagai otot agonis, letaknya di belakang. Untuk otot quadriceps terdiri dari vastus naturalis, vastus medialis, dan vastus intermedius dan rectus femoris untuk mengontrol gerakan dengan merekam secara eksentrik untuk mengatur kecepatan fleksi. Otot quadriceps menjadi otot antagonis letaknya di depan. Lalu untuk otot sinergis terdiri dari gastrocnemius untuk membantu hamstring dalam fleksi lutut dan sartorius dan gracilis untuk berperan dalam membantu gerakan fleksi lutut. Untuk fiksatornya yaitu otot gluteus maximus dan gluteus medius untuk menstabilkan pinggul agar gerakan tetap efisien. Selanjutnya otot inti terdiri dari rectus abdominis, obliquus, erector spinae untuk menjaga postur tubuh selama berlari. Selanjutnya abduksi bahu saat mengangkat lengan ke samping. Gerakannya abduksi bahu terjadi saat lengan bergerak ke samping menjauhi tubuh seperti saat melakukan gerakan lateral rise. Untuk gerakan abduksi seperti ini, otot yang bekerja adalah otot deltoid bagian lateral dan medial untuk melakukan otot utama yang melakukan abduksi bahu. Otot deltoid berperan sebagai otot agonis, sedangkan otot antagonisnya yaitu latissimus dorsi dan pectoralis major bagian sternocostal untuk mengontrol gerakan dengan meregah secara eksentrik. Selanjutnya otot sinergisnya supraspinatus untuk membantu deltoid dalam melakukan gerakan abduksi dan stratus anterior untuk membantu dalam menggerakkan skapula agar bahu dapat bergerak dengan efisien. Selanjutnya untuk fiksator yaitu trapezius bagian atas dan tengah untuk menstabilkan posisi skapula agar tetap terkendali, dan rhomboid dan levator skapula untuk menjaga stabilitas skapula saat bergerak. Kesimpulan dari presentasi kami ialah levers kelas 3 memungkinkan tubuh manusia untuk bergerak dengan kecepatan tinggi dan rentang gerak yang luas meskipun membutuhkan lebih banyak energi. Contoh nyatanya adalah fleksi siku di mana bicep brachii berperan sebagai agonis dan tricep brachii sebagai antagonis, dan beberapa otot lainnya bertindak sebagai sinergis serta fiksator. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.